Video ini ditujukan kepada mereka yang peduli terhadap kesehatan mental. Jangan lupa berikan komentar di kolom yang tersedia, dan dipersilahkan subscribe untuk perbaikan kesehatan mental positif. Terima kasih banyak atas support dan perhatiannya. Halo, ketemu lagi dengan Rojali. Masih kita ngobrol-ngobrol sebagai orang biasa. Orang biasa yang bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Rojali hanyalah orang sangat biasa dan sederhana yang juga dalam perjalanan kehidupan pasti menjalani berbagai cobaan dan ujian. Dan ini tak terlepas dari inilah makna kehidupan sebetulnya. Kalau kita tidak menjaga kesehatan mental kita, bagaimana kita akan kuat menghadapi laju dari kehidupan ini sendiri yang kadang-kadang tidak adil, yang kadang-kadang sadis, yang kadang-kadang otoriter, dan tidak hanya kadang-kadang, itulah kehidupan. Kali ini Rojali ingin curcol, ingin ngobrol, ingin sharing mengenai apa yang namanya satu situasi di mana mudah-mudahan tidak terjadi di teman-teman yang lain. Supaya apa? Supaya dalam zaman yang tidak pasti, dalam situasi pandemi ini, teman-teman masih kuat, sehat, bertahan, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk teman-teman atau orang-orang yang dikasihi. Pekerjaan memang penting. Begitu banyak etika, norma, bahkan ada yang namanya etika kerja, di mana kita selalu diharapkan untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Bahkan dibedakan kompetensi itu, yaitu kompetensi yang secara langsung atau hard kompetensi. Ada juga yang mengatakan juga sisi lain dari hard kompetensi, ada yang namanya soft kompetensi. Jadi selain pemahaman terhadap kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam pekerjaan yang kita hadapi, tapi kalau soft kompetensi adalah hal-hal yang mempengaruhi dari perilaku kita agar kita dapat menghasilkan pekerjaan yang baik. Tetapi semuanya pasti punya paradoks, ada sisi lain, ada sisi gelap yang mengintip. Dalam bekerja, terutama mereka yang sungguh-sungguh bekerja, serius dalam bekerja, ada yang namanya burnout. Burnout ini apa kebakaran ya? Bukan sih. Burnout ini lebih ke arah semacam tekanan pekerjaan yang kadang-kadang membuat kita itu rasanya putus asa. Pernah nggak sih kalian merasakan stres terus-menerus sampai rasanya itu nggak berdaya? Sampai rasanya putus asa. Dan sangat amat kelelahan. Kondisi tersebut bisa jadi sebuah jalan menuju yang namanya burnout itu. Masalah kesehatan mental ini juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik tentu saja. Yang sudah banyak atau beberapa kali Rojali singgung pada episode-episode yang sebelumnya. Nah, kalau kita ngomong tentang burnout, ciri-cirinya apa aja sih? Kalau menurut sebuah apa yang pernah Rojali baca ya, burnout adalah sebuah kondisi kelelahan emosional, kelelahan fisik, dan mental karena stres berlebihan dan berkepanjangan. Kondisi tersebut membuat seseorang jadi kewalahan. Kelelahan secara emosional dan rasanya tuh nggak mampu menjalankan tanggung jawab keseharian. Saat stres berlanjut, orang-orang yang burnout bisa kehilangan minat dan motivasi pada semua hal. Selain mengurangi produktivitas dan menguras energi, burnout juga bisa membuat seseorang itu sinis memandang hidup
sampai akhirnya merasa nggak bisa apa-apa. Kalau teman-teman cermati, kegundahan Rojali, kekesalan, itu kan sinisme-sinisme Rojali yang sering Rojali sampaikan dalam setiap episode. Rasanya memang sampai nggak bisa ngapa-ngapain dalam hidup ini. Efek negatif burnout lainnya juga bisa merembet ke aspek-aspek kehidupan pribadi, baik di rumah, jelas kalau pekerjaan, sampai dengan hubungan dengan orang-orang sekitarnya. Tidak hanya kesehatan mental, kesehatan fisik lama-lama juga berpengaruh. Rojali misalnya sampai diabetes, kolesterol, 36 penyumbatan di kepala. Orang yang sudah di level burnout jadi gampang sakit. Padahal kalau sakit, jangankan diri kita. Yang tersiksa adalah justru orang-orang di sekitar kita. Rentan terhadap penyakit jantung dan diabetes tentunya. Diabetes fucked up dah pokoknya. Berbeda dengan penyakit lain yang muncul tiba-tiba. Burnout itu terjadi setelah melewati beberapa tahapan. Kalau menurut beberapa psikolog, burnout yang dalam tulisan atau kisahnya dulu, ini pernah disampaikan oleh seorang psikolog, Herbert Freudenberger. Bersama rekannya menyabarkan ada 12 tahapan burnout. 12 coy, banyak, selusin. Misalnya, ambisius atau sangat tergerak ketika mengerjakan sesuatu. Hal-hal yang mendorong diri sendiri untuk bekerja lebih keras, mengabaikan kebutuhan esensial pribadi seperti tidur, olahraga, mengkonsumsi makanan sehat, alih-alih introspeksi diri. Justru menyalahkan keadaan dan orang di sekitar atas suatu masalah yang terjadi. Sampai kadang-kadang ada yang enggan meluangkan waktu untuk keluarga, untuk teman, atau orang-orang terdekat. Gak sabaran, serta kerap sekali menganggap orang lain tidak kompeten, malas, sombong, atau prasangka negatif lainnya. Dan ini terjadi ketika Rojali seringkali menyalahkan istri Rojali yang selalu membantu Rojali sedemikian rupa secara fisik, mental, psikologis hanya untuk membantu Rojali. Tapi Rojali masih sering menyalahkannya. Menganggap tidak kompeten, sombong, malas, penindas, dan macam-macam. Kadang-kadang juga dalam lingkungan sosial, ajakan untuk ketemu itu jadi beban. Dan itu terjadi. Dulu Rojali orang yang sangat terbuka, suka nongkrong sama teman-teman, suka membahas hal-hal, proyek, ide, dan sebagainya. Tapi sekarang enggak. Untuk ketemu itu rasanya beban. Sekarang iya, nanti pada saat ketemu biasanya Rojali ngomong alasan enggak, sehingga Rojali juga menjadi pembohong. Jadi perubahan perilaku juga menjadi lebih agresif dan kerap marah-marah dan membentak orang sekitarnya tanpa alasan yang jelas. Ya. Bahkan pernah Rojali sampai membentak orang yang Rojali cintai. Dan dia mencintai setengah mati, setulus hati sama Rojali. Yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Masih aja Rojali salah-salahin. Sedangkan dari orang yang burnout itu sendiri, mulai merasa kehilangan diri sendiri dan tidak punya kemampuan untuk mengkontrol hidupnya sendiri. Batin menjadi kosong dan kerap cemas. Dalam hal ini misalnya Rojali cemas, anxiety terhadap bunyi WhatsApp. Depresi atau bosan hidup. Hidup menjadi tidak bermakna.
mudah putus asa. Mental dan fisik juga mulai bermasalah, mengingat dasarnya dan besarnya dampak burnout pada kehidupan. Untuk mengatasi masalah ini tentu saja diperlukan dukungan orang yang lebih ahli, yang profesional di bidang kesehatan mental itu sendiri. Banyak ciri-ciri burnout yang perlu diwaspadai, teman-teman. Sebagian orang pasti pernah merasakan gak berdaya, kewalahan, dan segala sesuatu yang dikerjakan kayak gak ada artinya. Kalau menyadari ada kondisi seperti itu dan mungkin terjadi sesekali gak apa-apa. Tapi kalau mulai terus-menerus berbekutat dengan pikiran negatif, maka hal inilah merupakan gejala dari burnout itu. Jadi teman-teman, burnout atau kelelahan dalam bekerja, over dalam mensikapi pekerjaan, menjadi tidak seimbang, kehilangan life balance dalam kehidupan, bukan hal yang sepele. Sadari teman-teman apa yang terjadi ketika Anda sudah merasa sering kewalahan, sering cemas, sering capek, lelah atas pekerjaan yang diberikan, mulai ingin lari dari tanggung jawabnya. Iya, bisa jadi ini sebuah burnout yang mulai akut. Jadi, ini bukan saja tentang self-healing, tetapi banyak hal yang bisa dilakukan. Karena sekali lagi, menjaga kesehatan mental menjadi sangat penting agar kita bisa mensikapi jalan kehidupan yang tidak mudah ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Rojali hanya ingin berbagi dan mengingatkan. Burnout atau kelelahan yang mulai terlalu dalam pekerjaan. Memang kita butuh gaji. Tetapi apa iya kita sedang menggadaikan kehidupan kita pada upah bulanan dari sebuah perusahaan atau orang-orang yang jelas tidak peduli dengan kesehatan mental kita semua? Mohon masukannya dalam kolom komen di bawah ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang memang tidak mengabarkan kabar baik, ya inilah Rojali sebagai orang biasa. Menyampaikan apa adanya sebagai orang biasa. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.